Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Horor Tori Story, tempat di mana kisah-kisah misteri dan kengerian tak pernah berakhir. Pada malam ini, saya akan membawakan sebuah narasi bergambar tentang asal-usul dan teror dari sosok yang begitu melegenda dalam dunia mistis tanah air, ialah Sundel Bolong, arwah penasaran yang tak tenang, berbalut dendam, dan menebar rasa takut di setiap kemunculannya. Tapi sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya, dan agar dia tahu bahwa kalian tidak takut, atau setidaknya mencoba untuk tidak takut. Selamat menonton. Berikut ini kisahnya. Sundel Bolong adalah salah satu hantu paling ikonik dalam folklore Indonesia, terutama dikenal melalui kisah-kisah horor, film, dan cerita rakyat. Sosok ini terkenal dengan penampilannya yang menyeramkan. Wanita berambut panjang, mengenakan gaun putih panjang, dan memiliki lubang besar di punggungnya, sehingga disebut bolong, yang berarti berlubang. Legenda Sundel Bolong berasal dari cerita rakyat Jawa. Menurut versi yang paling umum, ia dulunya adalah seorang wanita cantik yang hamil di luar nikah. Sebuah aib besar dalam masyarakat konservatif saat itu. Karena malu dan takut dipermalukan, ia meninggal dunia dengan tragis, baik karena bunuh diri atau dibunuh. Dalam beberapa versi, ia melahirkan di dalam kubur, dan karena bayi tersebut tidak bisa keluar lewat jalan lahir, maka keluar melalui punggungnya, menciptakan lubang besar dan menjadikannya sosok Sundel Bolong. Sundel sendiri adalah kata kasar untuk wanita tuna susila, sehingga nama ini mengandung stigma sosial yang kuat. Sundel Bolong dikenal sebagai arwah pendendam dan sering dikaitkan dengan kejadian-kejadian menyeramkan, terutama menghantui pria. Konon, ia menampakkan diri sebagai wanita cantik dari depan, menggoda pria. Lalu ketika pria itu mendekat, ia berbalik dan menampakkan lubang menganga di punggungnya, menculik bayi. Dalam beberapa cerita, Sundel Bolong bergentayangan mencari bayinya yang hilang dan menculik bayi yang baru lahir untuk menggantikan bayinya. Menyerang pelaku kejahatan kadang digambarkan menghantui orang-orang yang melakukan dosa besar seperti memperkos atau menelantarkan wanita hamil. Penampakan di malam hari kerap terlihat di tempat-tempat sepi seperti kuburan, jalan sunyi, atau dekat pohon besar. Sundel Bolong menjadi populer dalam budaya pop Indonesia, terutama sejak kemunculannya di film Sundel Bolong 1981 yang dibintangi Susana. Setelah itu, ia sering muncul dalam film-film horor, sinetron, dan komik-komik misteri Indonesia. Pada tahun 1996, Dina, seorang bidan muda dari kota, ditempatkan sementara di sebuah desa kecil di lereng gunung. Desa itu sepi, angker, dan dikelilingi hutan lebat. Malam pertama, ia mendengar ketukan di pintu klinik desa. 3 ketukan, pelan tapi jelas. Saat ia membuka, berdiri seorang wanita cantik bergaun putih panjang dengan wajah pucat dan senyum aneh. "Saya ingin melahirkan," bisiknya lirih. Dina, meski merasa aneh, segera mempersiapkan ruangan. Tapi sepanjang persalinan, wanita itu tidak pernah mengeluh kesakitan. Tak ada jeritan, hanya desisan napas panjang. Dan yang paling mengerikan, darahnya tidak berwarna merah, tapi hitam pekat dan berbau busuk. Saat bayi itu lahir, ruangan tiba-tiba menjadi dingin. Bayi itu tidak menangis, dan saat Dina hendak mengambilnya, wanita itu berkata, "Jangan kau sentuh anakku, dia sudah mati bersamaku." Dina terpaku, dan saat wanita itu bangkit berdiri, ia membelakangi Dina. Disitulah
Dina melihatnya. Lubang menganga di punggungnya, tembus sampai tulang belakang. Dengan ulat dan belatung menggeliat di dalamnya. Seketika lampu mati. Jeritan Dina memecah malam. Tapi tak ada warga desa yang berani keluar. Esok pagi, klinik ditemukan kosong. Hanya ada bercak darah hitam di tempat tidur persalinan dan jejak kaki basah menuju hutan. Pagi harinya, Dina ditemukan oleh warga di bawah pohon waru tua dekat hutan. Tubuhnya lemas dan pingsan. Setelah dibawa kembali ke klinik dan dirawat oleh dukun desa, Dina akhirnya siuman. Menjelang sore, warga berkumpul di luar menunggu kabar. Ketika akhirnya ia bisa bicara, suaranya gemetar dan matanya kosong menatap langit-langit. Saya ingat semuanya, Ucapnya pelan. Warga dan dukun desa duduk di sisi ranjangnya, menanti cerita yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Semalam, saya membuka pintu klinik setelah mendengar ketukan. Seorang wanita datang. Wajahnya pucat, gaunnya putih dan lusuh. Ia bilang ingin melahirkan. Saya langsung bantu persiapkan ruangan. Dina menghela napas berat. Suaranya semakin pelan. Waktu proses berlangsung, dia tidak menjerit, tidak mengeluh, hanya terdiam dan sesekali mendesah. Tapi darahnya aneh, hitam pekat, baunya busuk. Saya mulai merasa ada yang tidak beres. Ia menoleh ke arah dukun desa. Saat bayinya lahir, dia tidak menangis. Hening, saya hendak mengambilnya. Tapi dia menatap saya tajam dan bilang, "Jangan sentuh anakku, dia sudah mati bersamaku." Warga menahan napas. Ruangan terasa makin sunyi. Lalu dia berdiri membelakangi saya. Dan saya lihat punggungnya bolong, seperti terkoyak. Saya bisa melihat tulangnya, belatung, darah hitam menetes ke lantai. Dina mulai menangis. Setelah itu, semuanya gelap. Saya pingsan. Saat sadar, saya sudah ada di bawah pohon dekat hutan. Dukun desa mengangguk pelan. Wajahnya serius. Itu bukan manusia. Kau telah menolong arwah penasaran. Itu adalah Sundel Bolong. Salah satu warga berdiri. Kalau dia kembali, artinya desa ini dalam bahaya. Apalagi kalau dia belum menemukan pengganti anaknya. Sejak malam pengakuan bidan Dina, suasana desa berubah. Langit tampak lebih kelabu. Angin berembus dingin walau matahari terik. Warga mulai gelisah. Beberapa mengaku mendengar suara tangis bayi di tengah malam. Padahal mereka tak punya anak kecil di rumah. Pak Surip, penjaga malam, ditemukan tidur di pos ronda dengan wajah pucat dan mata terbuka. Ia tak bisa bicara, hanya menunjuk ke arah hutan, lalu gemetar hebat. Di rumah-rumah lain, anak-anak mulai demam tinggi. Tanpa sebab, beberapa ibu bermimpi aneh. Dalam mimpi, mereka melihat wanita bergaun putih datang membawa bayi, lalu meninggalkan bayi itu di pangkuan mereka, sambil berkata, "Tolong rawat dia, dia sudah mati bersamaku." Pada malam ketiga, teror mencapai puncaknya. Sari, seorang ibu muda yang baru melahirkan seminggu lalu, menjerit keras dari dalam rumahnya. Bayi perempuannya hilang, jendela terbuka lebar. Di bawah ranjang bayi, hanya ada bercak darah hitam dan sisa jejak kaki basah yang mengarah ke pintu belakang. Para warga langsung mencari ke sekeliling, tapi jejaknya menghilang begitu masuk ke hutan. Dina yang mendengar kabar itu langsung menangis. Dia sudah mulai mencari. Bisiknya. Dia akan ambil satu persatu sampai seseorang menggantikan bayinya. Dukun desa mulai menggambar pagar pelindung di tiap rumah. Namun semua tahu, ini bukan gangguan biasa. Ini adalah dendam lama dan Sundel Bolong belum selesai. Pagi itu, suara azan subuh menggema lebih lantang dari biasanya. Bukan dari pengeras musola, tapi dari suara seorang lelaki tua yang berdiri di tempat azan.
mengenakan sarung, sorban putih, dan tongkat kayu. Dialah Pak Kiai Idris, juga adalah Pak Lurah di sana, yang baru kembali dari pesantren di luar kota setelah 3 bulan lamanya. Warga menyambutnya dengan haru dan ketakutan. Mereka menceritakan tentang kejadian aneh, mimpi buruk, bayi yang hilang, dan pengakuan Dina tentang wanita bergaun putih. Pak Kiai hanya mengangguk, lalu mengusap janggutnya perlahan. Ini bukan sekedar gangguan, ini adalah dendam dari arwah yang tak diterima bumi dan tak diterima langit, ucapnya. Malam itu, Pak Kiai datang ke rumah Sari, ibu dari bayi yang hilang. Ia duduk di kamar bayi yang kosong, lalu mulai membaca ayat-ayat suci. Aroma melati tiba-tiba memenuhi ruangan, padahal tak ada bunga di sana. Angin berhembus masuk lewat jendela tertutup. Dina yang ikut menemani tiba-tiba menunduk dan menggigil. Suaranya berubah berat. Kenapa kau panggil aku? Ucapnya dalam suara yang bukan miliknya. Pak Kiai segera mengambil segenggam garam dan air doa, lalu menyiramkannya ke arah Dina. Dina menjerit, tubuhnya terlempar ke belakang dan pingsan. Dari dinding kamar muncul bercak darah membentuk tulisan, "Kau tak bisa usir aku. Aku hanya ingin anakku kembali." Pak Kiai menatapnya dengan mata tenang. "Kalau kau ingin kembali, kembalilah dengan cara yang benar. Jangan jadikan mereka tumbal." Keesokan harinya, Pak Kiai mulai memimpin doa bersama di musola dan meminta seluruh warga untuk tidak meninggalkan rumah. Setelah maghrib, ia juga mencari tahu asal-usul arwah tersebut. Dia ingat dulu, ternyata ada salah satu warga di desa ini yang hamil di luar nikah. Sri Rahayu, wanita hamil yang dikubur hidup-hidup oleh warga desa ini. 45 tahun lalu, Pak Kiai Idris duduk di serambi musola. Angin sore membawa aroma tanah basah dan kenangan yang tak pernah hilang dari benaknya. Sri Rahayu bukan nama yang ia dengar dari orang lain, tapi nama yang muncul dari luka masa lalu. 45 tahun lalu, Sri adalah gadis desa yang dibenci karena satu alasan. Ia hamil tanpa suami. Tak ada yang bertanya, tak ada yang membela. Warga hanya ingin membersihkan desa dari aib. Malam itu, Pak Kiai muda hanya mampu menyaksikan dari kejauhan saat Sri dibawa ke tengah hutan dan dikubur. "Hidup, hidup!" ia menjerit, memohon sambil memeluk perutnya yang membesar. Tapi tanah tetap menutup tubuhnya, dan malam menyimpan rahasia itu hingga hari ini. Akhir-akhir ini, kejadian aneh mulai terjadi. Bayi hilang, tangisan di malam hari, darah hitam, dan seorang wanita bergaun putih yang muncul di tengah kabut. Pak Kiai tak langsung menuduh siapapun, tapi satu orang membuatnya gelisah. Dukun desa. Beberapa malam terakhir, dukun itu sering terlihat mondar-mandir di tepi hutan, terkadang membawa kendi tanah liat, kadang bunga 7 rupa, kadang rambut dan pakaian bayi. Malam itu, rasa curiga Pak Kiai tak lagi bisa ditekan. Ia diam-diam mengikuti sang dukun, menyusuri jalan sempit ke arah makam tua di bawah pohon waru. Dari balik semak, ia melihat jelas sang dukun duduk bersila di depan makam Sri Rahayu. Di hadapannya, dupa menyala, sesajen disusun rapi, dan mulutnya tak henti melantunkan mantra pemanggilan. Udara di sekitar terasa berat, tanah makam bergetar pelan. Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar pelan. Kabut mulai turun. Pak Kiai melangkah maju. "Berhenti kau," ucapnya dengan suara tegas. Dukun itu tersentak, wajahnya pucat, tapi masih berusaha tenang. "Aku hanya ingin membantunya tenang," katanya. "Tenang atau bangkit?" tanya Pak Kiai tajam. "Dia butuh wadah, dan aku beri dia itu agar dendamnya tersampaikan. Kau bermain dengan nyawa, bukan sekedar arwah. Kau bangkitkan luka lama demi kekuatan. Ini
bukan tentang Sri lagi. Ini tentang ambisimu. Dukun itu bangkit berdiri. Matanya menyala penuh amarah. Kau tak tahu apa yang dia alami. Kau tinggalkan dia dulu. Kau diam saja. 45 tahun lalu, Pak Kiai mendekat, membaca doa pelindung. Angin berembus kencang. Api dupa padam seketika. Makam mulai retak, dan dari dalamnya suara lirih terdengar. Anakku, mana anakku? Pak Kiai menunduk. Sri, ini bukan caranya. Jangan biarkan kematianmu dipakai untuk kebencian. Aku tak akan diam lagi. Dukun itu berteriak, menyumpah-nyumpah sambil berlari ketakutan. Tapi tubuhnya terhuyung saat Pak Kiai menepuk tanah dengan tangan yang memegang tasbih. Namun sang dukun berusaha lari dan menghilang di kegelapan malam. Cahaya putih menyilaukan muncul sekejap dan kabut sirna. Malam kembali hening. Tapi ketegangan belum usai. Pak Kiai tahu ini baru awal. Sang dukun tak akan berhenti begitu saja. Dan Sri mungkin masih belum benar-benar tenang. Malam kembali gelap setelah kepergian sang dukun. Pak Kiai Idris tak langsung kembali ke musola. Ia berdiri lama di depan makam Sri Rahayu, menunduk dalam diam. Angin berembus pelan, seolah membawa bisikan kesedihan dari tanah yang pernah dihina. Pagi harinya, desa kembali geger. Seorang ibu ditemukan histeris di depan rumahnya. Bayinya yang baru lahir semalam menghilang dari ranjang kecil tanpa suara. Tak ada jejak masuk, tak ada suara pecah, hanya bau anyir yang tertinggal di udara. Pak Kiai segera mendatangi rumah itu. Di dalam kamar bayi, ia melihat sebuah benda aneh. Seuntai rambut panjang berwarna hitam legam, basah, menempel di bantal si kecil. Aku merasa ada yang menggendongnya, kata si ibu dengan suara gemetar. tapi saat kulihat, kosong. Kasurnya dingin. Warga mulai panik. Desas-desus tentang wanita bergaun putih mulai terdengar di setiap sudut. Anak-anak dilarang keluar malam. Para ibu mulai tidur berdampingan dengan bayi mereka. Lilin dinyalakan di tiap kamar. Namun teror tidak berhenti di situ. Beberapa orang mengaku melihat sosok wanita berjalan di jalan tanah desa, menggendong sesuatu dalam pelukannya. Wajahnya tertutup rambut dan langkahnya lambat, menyeret seolah mencari sesuatu yang tak pernah benar-benar ditemukan. Pak Kiai merasa waktunya semakin sempit. Ia kembali menelusuri makam tua, mencari jejak sang dukun yang menghilang sejak malam ritual. Tapi yang ia temukan hanyalah bekas dupa yang hangus dan kain putih yang tertinggal setengah terkubur di tanah. Di tengah pencariannya, ia mendengar suara, Anakku, anakku, mana anakku? Suaranya lirih, dekat, tapi tak terlihat. Pak Kiai mengangkat tasbihnya, membaca perlindungan. Ia mulai mengerti. Arwah Sri tak hanya marah, tapi juga tersesat. Ia mencari bayinya yang tak pernah lahir, yang mungkin tak pernah ia lihat sebelum ajal datang. Dan kini, dalam wujudnya yang bangkit, ia mengambil setiap bayi yang ia pikir adalah anaknya. Malam itu, Pak Kiai kembali duduk di musola. Ia tahu, ia tak bisa menahan ini sendirian. Ia harus menemukan sang dukun sebelum satu bayi lagi hilang. Bidan Dina mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Setiap malam, ia melihat dirinya berada di hutan yang sama, berjalan tanpa alas kaki. Perutnya membesar dan tubuhnya penuh luka. Tangannya memegang erat sesuatu. Sehelai kain bayi berlumur darah. Ia tidak sedang bermimpi sebagai dirinya. Ia bermimpi sebagai Sri Rahayu. Dalam mimpi itu, ia mendengar teriakan, cemoohan, lalu suara tanah digali dengan paksa. Ia merasakan tubuhnya diseret, lalu didorong masuk ke lubang gelap. Nafasnya sesak, perutnya nyeri, dan suara janin menangis hanya terdengar dalam pikirannya. Setiap kali terbangun, Bidan Dina menangis tanpa tahu kenapa. Tubuhnya
gemetar. Terkadang ada bercak lumpur di ujung kakinya, seolah ia benar-benar berjalan di tanah basah. Wajahnya semakin pucat, matanya sayu, dan tubuhnya terasa semakin lemah dari hari ke hari. Hingga pada suatu sore yang sunyi, Bidan Dina memberanikan diri datang ke musola. Ia mencari Pak Kiai yang tengah duduk membaca Al-Quran di sudut ruangan. Assalamualaikum Pak Kiai, saya ingin bicara. Ucapnya lirih, bahkan seperti berbisik. Lalu Pak Kiai menoleh dengan tenang dan menjawab salamnya. Silakan nak, duduklah. Dengan tangan gemetar, Bidan Dina mulai menceritakan semuanya tentang mimpinya yang berulang, tentang bagaimana ia merasa menjadi Sri Rahayu, tentang luka-luka yang terasa nyata, dan tentang suara tangis bayi yang membayanginya bahkan saat terjaga. Aku membantu melahirkan, tapi dia bukan manusia. Darahnya hitam, bayinya tidak menangis, dan aku pingsan. Bisiknya sambil menunduk. Lalu Pak Kiai menunduk dalam-dalam. Wajahnya muram. Kau dipilih, katanya pelan. Untuk apa aku dipilih? Tanya Bidan Dina dengan suara serak. Untuk jadi jembatan antara dia dan dunia ini. Sementara itu, dukun desa masih menghilang. Tapi beberapa warga mulai melaporkan ada suara aneh dari hutan. Ratapan, jeritan, dan terkadang suara bayi tertawa. Pak Kiai mulai mengumpulkan beberapa orang untuk berjaga malam. Tapi dalam hati, ia tahu ini bukan sekedar urusan menjaga desa. Ini tentang luka lama yang belum diselesaikan. Tentang seorang ibu yang dibunuh oleh aib dan anak yang tak pernah sempat dilahirkan. Dan tentang seorang bidan muda yang kini menjadi kunci penghubung antara dua dunia. Malam itu, suasana desa semakin mencekam. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga yang menyengat. Bidan Dina belum berani tidur. Ia duduk di sudut kamarnya dengan lampu minyak kecil menyala redup. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar. Tok, tok. Bidan Dina menahan napas. Ketukan itu tidak datang dari pintu depan, melainkan dari jendela belakang yang langsung menghadap ke arah hutan. Dengan gemetar, ia mendekati jendela. Tidak ada siapa-siapa, tapi di kaca ada bekas tangan seperti tangan anak kecil, basah dan berlumpur. Keesokan harinya, Bidan Dina dikejutkan oleh kedatangan Pak Kiai yang muncul di depan rumah dinasnya. Beliau tidak datang sendiri, tetapi datang bersama kedua santrinya, Raffi dan Ilham, turut menemani. Keduanya tampak tenang namun siaga, membawa kitab kecil dan tasbih yang tergantung di jari. Pak Kiai menatap Bidan Dina dengan mata teduh, namun wajahnya menyiratkan kekhawatiran yang dalam. Sudah saatnya kita akhiri ini, nak, ucap beliau pelan. Arwah Sri Rahayu tidak akan tenang jika kebenaran tidak diungkap. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga mengajak beberapa warga menuju makam lama di pinggir hutan. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Di atas pusara Sri Rahayu tergeletak sesajen segar, bunga yang masih basah, dan kain kafan yang tampak baru. Seseorang telah mencoba membangkitkannya kembali. Saat malam tiba, Pak Kiai mengajak Bidan Dina untuk ikut serta dalam doa dan zikir bersama di musola. Raffi dan Ilham duduk di sisi beliau, bersiap membantu jika hal-hal tak terduga terjadi. Mereka berharap bisa memperkuat batin dan menjaga desa dari gangguan yang makin menjadi-jadi. Sepulangnya dari doa bersama di musola, Bidan Dina kembali beristirahat di rumah dinasnya. Namun malam itu juga, suara tangis bayi terdengar begitu dekat. Bukan dari hutan, melainkan dari bawah kolong tempat tidur Bidan Dina. Bidan Dina menunduk perlahan, mendekat ke kolong tempat tidurnya. Tangannya gemetar. Lampu minyak di samping tempat tidur
berkedip-kedip seolah takut. Suara tangisan bayi masih terdengar lembut, lirih, seperti berasal dari tempat yang sangat jauh, namun terasa begitu dekat. Ketika ia mengintip, tidak ada apa-apa, hanya gelap dan bau tanah basah yang begitu kuat menyengat. Tapi ketika ia mundur, tangannya terasa lengket. Di telapak tangannya ada bercak darah dan sehelai kain bayi yang kotor dan lusuh. Panik dan bingung, Bidan Dina segera berlari menuju musola, tempat Pak Kiai dan kedua santrinya masih berzikir. Nafasnya memburu, wajahnya pucat seperti tak ada darah yang tersisa. Pak Kiai, dia datang lagi, katanya dengan suara tercekat. Pak Kiai segera berdiri. Raffi dan Ilham menyusul. Wajah mereka langsung tegang. Tenang nak, kita akan hadapi ini bersama. Malam ini kita tidak hanya berdoa, tapi kita juga akan mencoba bicara dengan arwah Sri Rahayu. Bidan Dina menatap Pak Kiai, bingung. Bicara, bagaimana? Kau penghubungnya. Dia sudah memilihmu. Dan hanya dengan pengakuan, pengampunan, serta kebenaran yang diungkap, barulah arwahnya bisa tenang. Malam itu, mereka menggelar pengajian kecil di dalam musola. Lilin-lilin dinyalakan. Zikir bergema dari dinding ke dinding. Pak Kiai memimpin doa, sementara Bidan Dina duduk di tengah ruangan, memejamkan mata seperti diminta. Perlahan, tubuhnya mulai bergetar. Nafasnya tercekat dan suara yang keluar dari bibirnya bukan lagi suara Bidan Dina. Aku, Sri Rahayu. Mereka menyeretku. Aku hamil. Aku tak berdosa. Aku hanya ingin anakku lahir. Semua yang hadir terdiam. Suasana terasa sangat berat. Aku dikubur hidup-hidup. Air mata mengalir dari mata Bidan Dina yang terpejam. Pak Kiai mengatupkan tangannya, berdoa lebih khusyuk. Yang kau cari akan datang, Sri. Tapi kau harus tinggalkan dunia ini. Sudah cukup kau menderita, ucap beliau tenang. Namun tubuh Bidan Dina mulai kejang. Angin kencang menerpa jendela musola. Lilin satu persatu padam. Lalu terdengar suara lain dari luar, tertawa kecil, suara anak kecil, suara langkah kaki, dan kemudian suara cakar menggores dinding musola. Mereka tidak hanya berhadapan dengan Sri Rahayu. Ada sesuatu yang lain, yang lebih gelap. Alam itu belum benar-benar usai. Setelah kejadian kerasukan yang menimpa Bidan Dina, warga desa semakin resah. Pak Kiai memerintahkan semua untuk tetap berjaga dan tidak meninggalkan rumah tanpa alasan. Namun firasat beliau belum selesai sampai di situ. Dan benar saja, dini hari, tepat pukul 3, saat kabut masih menggantung dan suara jangkrik belum juga reda, seorang warga melapor bahwa ia melihat bayangan seseorang di area makam tua Sri Rahayu. Pak Kiai bersama Raffi dan Ilham segera bergegas ke lokasi. Kali ini mereka membawa serta beberapa warga sebagai saksi dan penguat keberanian. Di tengah gerimis yang turun pelan, mereka mendapati sosok dukun desa berdiri membelakangi makam Sri Rahayu. Di sekelilingnya sesajen masih baru, lilin merah menyala, dan di tangannya ada segenggam rambut panjang hitam yang tampak basah. Berhenti, dukun! Suara Pak Kiai menggema. Dukun itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya merah. Kau harusnya tak ikut campur. Ini urusanku. Tidak, ini urusan seluruh desa. Kau telah membangkitkan sesuatu yang tidak seharusnya kembali, tegas Pak Kiai. Dukun tertawa pelan. Suara tawanya serak dan bergetar. Dia datang padaku, bukan aku yang memanggilnya. Sosok Sri Rahayu, dia muncul dalam mimpiku. Malam demi malam, dia menangis, memohon, dan akhirnya dia bicara. Pak Kiai melangkah mendekat.
bersama dua santrinya. Itu bukan Sri Rahayu, itu jin penyerupa yang memanfaatkan jiwamu yang lemah. Tidak, bentak sang dukun. Dia tahu semuanya, bahkan tentang malam itu 45 tahun lalu. Dia memberiku syarat, bunga kenanga, tanah makam, kain kafan segar, dan rambut dari garis darahnya. Aku memberikannya semua. Aku hanya ingin menebus dosa, bukan menebus. Kau justru membuka pintu ke neraka, sahut Pak Kiai. Saat itu juga angin berputar kencang, tanah makam berguncang, dan api lilin menyembur tinggi. Sosok hitam muncul di belakang dukun, menyerupai wanita berambut panjang dengan wajah rusak dan senyum menganga. Jin penyerupa Sri Rahayu. Dukun berteriak, "Aku sudah lakukan semua yang kau minta. Jangan hancurkan aku." Tapi sosok itu hanya tertawa. Tubuhnya memanjang seperti asap dan melayang ke atas. Pak Kiai segera membaca ayat-ayat ruqyah. Raffi dan Ilham menyusul, membentuk lingkaran di sekitar makam. Air mulai turun deras. Petir menyambar pohon-pohon sekitar. Pertarungan batin dan spiritual itu tak terelakkan. Doa dan zikir bergema, melawan jeritan dan desis makhluk yang menolak pergi. Warga yang menyaksikan dari kejauhan menutup mulut dan dada mereka, tak berani bersuara. Dukun yang kehilangan kendali tubuhnya akhirnya tersungkur, dan sosok jin penyerupa itu berteriak marah, lalu melesat ke langit, meninggalkan jejak hitam dan bau belerang. Ketika semuanya tenang, Pak Kiai berdiri sambil menatap makam. Kau telah dibohongi. Arwah Sri Rahayu masih menunggu keadilan, bukan kebangkitan. Warga mulai saling pandang. Wajah-wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan kemarahan yang bercampur bingung. Bisik-bisik mulai terdengar. Jia, Damar, yang dulu anak Pak Lurah, yang kita kira sudah pergi dari desa. Mata-mata mereka melebar. Terkejut bukan hanya karena pengakuan dosa itu, tapi juga karena selama ini mereka percaya dukun itu hanya sekedar orang asing yang sesekali menolong warga, termasuk membantu saat bencana kecil atau saat orang kerasukan. Tapi kini semuanya berubah. Sosok yang mereka anggap menolong ternyata punya maksud tersembunyi, jembatan bagi sesuatu yang lebih gelap. Bidan Dina menelan ludah, air matanya berlinang. Kau pikir Sri akan tenang dengan cara seperti ini? Kau buat orang lain menderita, termasuk aku. Damar menoleh padanya. Bibirnya bergetar. Maafkan aku, nak. Maafkan aku. Tubuhnya mulai lemas. Napasnya tersengal sekali lagi, lalu diam. Pak Kiai menutup kedua matanya perlahan. Napasnya berat menahan emosi. Ia menatap tubuh tak bernyawa itu, lalu menoleh pada warga. Ya, dia Damar. Dulu aku kenal dia. Pintar, sopan. Aku juga tak menyangka. Dan malam itu, nama Damar kembali disebut di tanah kelahirannya. Bukan sebagai anak lurah, bukan sebagai dukun, tapi sebagai lelaki yang akhirnya mengaku pada dosanya sendiri. Terlambat, tapi tak terlupakan. Setelah Damar menghembuskan napas terakhir, warga masih terpaku. Beberapa dari mereka maju perlahan, membantu Pak Kiai menutup tubuh sang dukun dengan kain kafan seadanya. Wajah Damar kini terlihat tenang, seolah beban puluhan tahun akhirnya terlepas dari jiwanya yang tersiksa. Pak Kiai memandangi makam tua di tengah lingkaran zikir itu. Makam Sri Rahayu. Udara malam terasa lebih berat, seakan bumi sendiri mengingat. Sudah waktunya kita beri dia keadilan, ucap Pak Kiai dengan suara mantap namun lembut. Tanpa banyak kata, warga ikut membantu. Sekop mulai bekerja, menggali perlahan makam yang selama ini hanya ditandai batu tak bernama. Hening menyelimuti sekeliling, hanya suara tanah yang tergali dan desah napas terdengar di antara bayang-bayang bulan. Beberapa saat kemudian, terlihat tulang belulang rapuh yang tersisa dari jasad Sri Rahayu.
Tapi bukan itu yang membuat warga menahan napas. Di sisi tulang rusuknya tampak tengkorak kecil, seukuran kepala bayi, menyelip di antara kerangka ibunya. Sunyi, namun seolah bersuara lebih lantang dari jeritan. Bidan Dina menutup mulutnya, tak kuasa menahan air mata. Beberapa warga terduduk lemas, menatap tulang-tulang mungil itu dengan hati tercabik. Anaknya, bisik Pak Kiai. Suaranya serak. Ia dikubur bersama ibunya dalam kandungan. Tak ada satupun yang sanggup bicara. Penyesalan menggumpal di udara, menyatu dengan bau tanah dan kenanga yang perlahan menguar. Keesokan harinya, 2 liang lahat berdampingan telah disiapkan. Satu untuk Damar, lelaki yang akhirnya mengakui semua dosanya, dan satu lagi untuk Sri Rahayu bersama anaknya yang tak sempat melihat dunia. Prosesi berjalan hening dan khidmat. Doa mengalir tanpa henti, mengiringi mereka yang selama ini terpenjara dalam sejarah kelam. Pak Kiai memimpin doa dengan suara yang sesekali bergetar, menahan air mata yang nyaris tumpah. Warga menunduk dalam kesadaran baru bahwa mereka bukan hanya menanam 3 jasad, tapi juga mengubur kebencian, kebohongan, dan warisan fitnah yang selama ini membelenggu desa mereka. Dan saat liang terakhir ditutup, sinar matahari perlahan menembus awan mendung. Hangat, lembut, seperti restu dari langit. Sri Rahayu, anaknya, dan Damar akhirnya beristirahat bersama dalam damai yang tak pernah sempat mereka rasakan semasa hidup. Beberapa hari setelah pemakaman, suasana desa perlahan kembali tenang. Namun bagi sebagian orang, ketenangan itu bukanlah akhir, melainkan permulaan dari pertanggungjawaban yang telah terlalu lama ditunda. Suatu sore, ketika azan asar baru saja berkumandang dari musola kecil di tepi desa, musola yang letaknya tak jauh dari rumah Pak Kiai, datanglah seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih seluruhnya, dan tongkat kayu menuntunnya perlahan-lahan menuju pelataran musola. Saat lelaki tua itu masuk dan berucap salam, para jamaah yang masih duduk berzikir menoleh, dan mereka langsung tercekat. Wajah itu tak asing, Pak Kiai yang baru saja hendak berdiri dan memimpin sholat. Seketika matanya membelalak pelan. Astagfirullah, Pak Darwan. Beberapa warga langsung berbisik-bisik. Ada yang bahkan berdiri, menyipitkan mata, memastikan mereka tak salah lihat. Benar, jawab lelaki tua itu dengan suara lirih. Saya, Darwan, dulu pernah disebut jawara kampung ini. Tapi bukan itu yang ingin saya banggakan. Ia berjalan tertatih menuju Pak Kiai, lalu bersimpuh di hadapannya dengan wajah penuh sesal. Saya salah satu pelaku, salah satu yang ikut menyeret Sri ke tengah lapangan, salah satu yang ikut melempar batu pertama, dan saya pula yang menyebar fitnah tentangnya. Warga terdiam, beberapa memalingkan wajah, tak mampu menyembunyikan keterkejutan dan kemarahan mereka. Dulu Damar datang pada saya. Ia bilang Sri membawa aib. Ia minta saya bantu memprovokasi warga. Katanya dia tahu siapa ayah dari anak itu, tapi dia ingin Sri dihukum sebelum aib itu tersebar. Darwan menunduk, suaranya gemetar. Saya tak tahu bahwa Sri mengandung anak Damar. Saya kira dia hanya ingin membersihkan nama keluarganya. Saya terlalu percaya, terlalu bangga jadi orang kuat. Saya diperalat. Air matanya jatuh satu persatu ke lantai musola. Setelah malam itu, hidup saya hancur. Saya tinggalkan desa, pergi ke kampung seberang, tinggal di musola kecil. Setiap malam, saya selalu didatangi Sri, duduk di pojok gelap kamar saya. Diam, tapi punggungnya bolong, berdarah. Matanya memandang saya tanpa kata. Saya belajar agama, mengajar ngaji, bahkan jadi ustadz, tapi tak pernah tenang karena saya belum meminta maaf, belum mengaku di tempat ini, di tanah ini. Pak Kiai menatap Darwan dalam-dalam.
lalu menunduk pelan. Suaranya lembut tapi tegas. "Engkau memang salah, Pak Darwan. Itu keberanian, bertobat dan mengaku di hadapan manusia dan Tuhan jauh lebih sulit daripada lari." Seumur hidup, beberapa warga mulai menangis dalam diam. Yang dulunya hanya mendengar kabar, kini melihat langsung wajah pelaku yang selama ini hilang dari desa. "Sri mungkin telah tenang sekarang," lanjut Pak Kiai, "dan kita yang masih hidup punya kewajiban menebus kesalahan yang pernah kita biarkan terjadi." Langit senja memerah di luar musola. Angin berembus pelan, seolah membawa kesedihan yang mulai beranjak. Hari itu, nama Darwan kembali terdengar di desa. Bukan sebagai jawara, bukan sebagai provokator, tapi sebagai seorang lelaki renta yang akhirnya memilih pertobatan di ujung usia. Sore itu, di bawah langit mendung yang syahdu, Pak Kiai berjalan pelan menuju pemakaman di ujung desa. Di belakangnya, Pak Darwan menyusul, dibantu tongkat dan bahu santri Pak Kiai. Puluhan warga ikut dalam barisan kecil itu. Tak ada upacara resmi, tak ada pengeras suara, hanya langkah pelan dan hati yang penuh haru. Mereka berkumpul di dua pusara yang kini berdampingan. Satu pusara besar bertuliskan Sri Rahayu dan Adam, nama yang diberikan Pak Kiai dan warga untuk bayi yang tak sempat lahir dan kini disatukan dengan ibunya dalam satu liang. Di sampingnya berdiri nisan bertuliskan Damar. Pak Kiai berdiri di tengah-tengah, membuka surban kecil dari pundaknya dan mulai membacakan doa. Suaranya tenang namun dalam, zikir lembut menyusul, diiringi isak tangis pelan dari beberapa warga yang merasa bersalah atau mungkin sekedar terharu. Pak Darwan duduk bersila di tanah, menunduk dalam, lalu mengangkat tangan gemetar ke langit. "Sri, maafkan saya dan maafkan saya, Adam. Saya salah. Saya menyesal seumur hidup, tapi saya ingin sisa umur saya jadi jalan tobat. Semoga kalian tenang di sisinya." Beberapa warga ikut menabur bunga di atas makam. Mereka datang bukan untuk mengadili, bukan untuk melupakan, tapi untuk mengikhlaskan dan meminta maaf atas diam, atas amarah, atas ketidaktahuan yang dulu menjelma jadi kekejaman. Pak Kiai menutup doa dengan suara lirih. Semoga Allah ampuni kita semua dan semoga jiwa mereka tenang, diampuni, diterima amalnya. Angin sore berembus lembut, menerbangkan bunga melati dari atas pusara. Langit masih kelabu, tapi tak lagi menakutkan. Hari itu, tanah desa menyaksikan bentuk lain dari keberanian, mengakui dosa, menebus luka, dan mendoakan mereka yang telah pergi dengan hati lapang. Beberapa minggu berlalu. Sejak malam pemakaman itu, desa kembali tenang. Tak ada lagi suara tangisan bayi di malam hari. Tak ada lagi sosok perempuan berambut panjang dengan punggung bolong yang gentayangan di sekitar makam. Bidan Dina pun berangsur membaik. Ia tak lagi mengalami kesurupan atau mimpi buruk. Kehidupannya perlahan kembali normal. Ia mulai kembali bekerja di posyandu dan rumah dinasnya terasa lebih damai dari biasanya. Namun, pada suatu malam yang sunyi, di pekan berikutnya, Dina dikejutkan oleh suara ketukan lembut di pintu rumah dinasnya. Ketukan itu tak keras, tapi cukup untuk membuatnya terbangun dari tidurnya. Dengan hati-hati, ia melangkah ke pintu, menyalakan lampu kecil di ruang tamu, dan membuka daun pintu perlahan. Di depan sana, berdiri sosok perempuan muda berwajah pucat, namun kali ini tampak bersih, ramah, dan bersinar lembut. Gaunnya putih, rambutnya tergerai rapi, dan di pelukannya seorang bayi mungil yang tenang tertidur. Sri? Gumam Dina nyaris tak bersuara. Sosok itu tersenyum, tatapannya damai. "Terima kasih, Dina. Kau sudah membantu kami. Kau kuat.
kau sabar. Kini aku bisa pergi dengan tenang. Aku tak sendiri lagi. Sebelum Dina sempat berkata apapun, sosok itu memudar perlahan, dihembus angin malam, meninggalkan wangi samar bunga melati. Di tempat berbeda, di musola kecil dekat rumah Pak Kiai, saat beliau sedang menunaikan salat tahajud, beliau merasakan hawa sejuk menyelimuti ruangan. Setelah salam terakhir, beliau menoleh dan melihat sekilas sosok yang sama, putih, bersih, tersenyum lembut dari dekat pintu musola. Ia tidak berkata sepatah kata pun, hanya meletakkan tangan di dada dan sedikit menunduk sebagai tanda terima kasih. Pak Kiai hanya menunduk dalam dan berbisik, "Pergilah dengan tenang, Sri. Semoga Allah lapangkan jalanmu." Dan malam itu benar-benar menjadi malam terakhir sosok Sri menampakkan diri, bukan sebagai dendam atau arwah penasaran, melainkan sebagai jiwa yang akhirnya menemukan kedamaian. Keesokan paginya, Pak Darwan datang ke rumah Pak Kiai. Ia mengenakan peci lusuh dan sarung sederhana. Wajahnya terlihat lebih tenang dari biasanya. Ia kini tinggal di salah satu rumah kosong di ujung desa. Hidup sederhana dan lebih banyak menghabiskan waktu di musola. Pak Kiai yang baru selesai menyapu halaman menyambutnya dengan senyum lembut. Mereka duduk di serambi, ditemani teh hangat dan angin pagi yang sejuk. "Ada yang ingin saya ceritakan, Kiai," ucap Pak Darwan dengan suara berat. Pak Kiai mengangguk hormat. "Silakan, Pak Darwan." Pak Darwan menarik napas panjang, lalu berkata dengan lirih, "Tadi malam, saat saya hendak mengambil wudhu untuk salat malam, saya melihat mereka, Sri dan anaknya. Mereka berdiri di ujung jalan, dekat pepohonan tua, tapi bukan seperti dulu. Bukan dengan wajah marah atau punggung yang bolong. Wajahnya tenang, anaknya dalam gendongan. Mereka hanya berdiri di sana, memandang saya, lalu tersenyum." Ia terdiam sejenak, menahan getar suaranya. Dia bilang, "Dia sudah memaafkan saya. Saya tak ingin dendam lagi. Saya hanya ingin tenang," katanya. "Dan saat itu, saya hanya bisa menangis, Kiai, karena saya tahu saya bagian dari dosa besar itu." Pak Kiai menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu tak semua orang punya keberanian untuk mengakui dan menebus masa lalunya. "Kalau saja Pak Darwan tidak cepat-cepat bertobat," ucapnya pelan, "mungkin Bapak sudah mengalami nasib yang sama seperti warga lain, dihabisi oleh jin penirunya sendiri. Karena dosa kita pada Sri terlalu dalam." Pak Darwan mengangguk pelan. "Saya sadar, Kiai. Dulu saya kira jadi jawara itu soal harga diri, tapi ternyata keberanian yang sesungguhnya adalah mengakui kesalahan dan berani menanggungnya." Keduanya terdiam. Angin pagi berhembus lembut, membawa ketenangan ke desa yang mulai pulih dari luka lama. Beberapa minggu berlalu. Desa itu perlahan benar-benar kembali seperti sedia kala. Tenang, damai, dan bersahaja. Tak ada lagi suara bayi menangis di malam hari. Tak ada bayangan wanita berambut panjang dengan punggung bolong. Dan tak ada lagi bisik-bisik takut saat malam menjelang. Warga mulai berani keluar rumah saat malam, duduk-duduk di pos ronda, bahkan menggelar pengajian kecil di musola tanpa rasa khawatir. Pak Kiai dan Pak Darwan kini semakin akrab. Hampir setiap pagi dan sore, keduanya terlihat duduk berdua di teras musola. Obrolan mereka sering diiringi secangkir teh hangat dan suara burung-burung yang berkicau. Kadang mereka membahas kitab, kadang hanya mengenang masa lalu. Dengan tawa ringan dan senyum yang menyimpan pelajaran hidup, Pak Darwan yang dulu dikenal keras dan pengis, kini menjadi sosok yang bijak dan rendah hati. Warga yang dulu takut padanya kini menyapanya dengan hormat dan ramah. Ia pun kerap diminta menjadi imam atau memberi nasihat dalam pengajian kampung. Sementara itu, Bidan Dina yang telah melewati masa-masa berat akhirnya menyelesaikan masa tugasnya di desa tersebut. Ia pamit dengan air mata haru, disalami satu persatu
warga yang kini begitu menghormatinya. Posisi bidan desa kemudian digantikan oleh seorang bidan baru yang datang dengan semangat dan senyum cerah. Tahun-tahun pun berlalu. Waktu terus berjalan, membawa generasi baru tumbuh dan menggantikan yang lama. Dan kini, setelah berpuluh-puluh tahun, desa itu benar-benar menjadi tempat yang damai dan penuh keberkahan. Anak-anak berlarian di halaman, suara tadarus terdengar setiap malam, dan tak ada lagi ketakutan yang membayangi. Semua itu tak lain karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha menyembuhkan luka dan menenteramkan hati lewat perantara hamba-hambanya yang tulus, seperti Pak Kiai, juga sebagai pemimpin desa yang setia membimbing, dan bidan Dina yang datang tanpa disangka membawa perubahan besar. Desa itu diselamatkan dari gelapnya masa lalu. Dan begitulah kisah tentang arwah Sri Rahayu dan anaknya, tentang dosa yang lama terkubur dan tentang penyesalan serta pengampunan. Akhirnya, sampai pada akhirnya, bukan akhir yang bahagia, tapi akhir yang penuh pelajaran. Di desa itu, di balik sunyi dan hijaunya pepohonan, damai kembali bersemayam. Tahun 2025, puluhan tahun telah berlalu sejak peristiwa kelam yang pernah membayangi desa kecil itu. Waktu bergulir, generasi berganti, dan desa pun kini lebih ramai, tertata, dan damai seperti yang dulu hanya diimpikan. Sebuah mobil perlahan berhenti di gerbang desa. Seorang perempuan paruh baya turun dengan langkah mantap. Wajahnya teduh, dibalut kerudung sederhana. Di sampingnya, seorang gadis muda berusia 19 tahun ikut melangkah turun, menatap lingkungan sekitar dengan penuh rasa ingin tahu. Perempuan itu adalah Dr. Dina, yang dulunya dikenal sebagai bidan desa. Kini ia telah menjadi seorang dokter, istri, sekaligus ibu. Ia kembali ke desa tempatnya pernah bertugas dulu, desa yang menyimpan kenangan paling dalam hidupnya. Kali ini, ia datang bukan sebagai tenaga medis, tapi sebagai peziarah. Di sisinya, putri semata wayangnya, Nadia. Setelah meminta izin dari keluarganya, ia memutuskan kembali untuk satu hal: ziarah ke makam Sri Rahayu dan anaknya. Sesampainya di desa, ia disambut beberapa warga yang masih mengingat wajahnya. Dalam perbincangan hangat, seorang warga tua menyampaikan kabar yang membuat hatinya diliputi haru. Pak Kiai Idris wafat 6 tahun setelah kejadian. Wafat tahun 2002. Sedangkan Pak Darwan berpulang lebih dulu. Tahun 1999, Dr. Dina menunduk. Pak Kiai itu begitu berarti baginya. Beliau yang turut membersamai masa-masa paling berat dalam hidupnya, kini telah tiada. Namun nama dan kebaikan beliau tetap hidup dalam kenangan dan doa. Ia dan putrinya berjalan menuju pemakaman di tepi hutan kecil yang tenang. Di sana, sebuah makam berdiri sunyi. Satu pusara yang memuat dua nama, Sri Rahayu dan Adam. Mereka dikuburkan bersama dalam satu liang, melambangkan cinta dan takdir yang tak terpisahkan. Tepat di sebelahnya, sebuah nisan batu dengan ukiran sederhana menandai makam Damar, sang dukun yang dulu menjadi bagian dari kisah kelam itu. Tidak banyak yang mengenangnya. Namun Dr. Dina tahu, setiap jiwa punya perjalanan, dan setiap akhir adalah awal bagi pengampunan. Tak jauh dari sana, berdampingan dengan damai, terdapat dua makam lainnya, milik Pak Kiai Idris dan Pak Darwan. 4 makam yang menyimpan cerita panjang tentang dosa, pengampunan, dan perjalanan menuju cahaya. Dengan hikmat, Dr. Dina menabur bunga dan memanjatkan doa. Nadia ikut menunduk, menggenggam tangan ibunya. Meski tak mengenal sosok yang dimakamkan, ia bisa merasakan ketulusan dan cinta dalam setiap kata doa yang ibunya ucapkan. Angin sore berembus lembut, menyapu rerumputan dan dedaunan. Tak ada lagi gangguan, tak ada lagi ketakutan, hanya ketenangan
yang menyelimuti desa itu. Dokter Dina tahu, semua yang terjadi dulu bukanlah kebetulan. Itu adalah takdir yang penuh pelajaran. Desa itu kini kembali tentram, bukan semata karena usaha manusia, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perantara orang-orang yang bersungguh hati menebus masa lalu. Pak Kiai Idris, Pak Darwan, dan dirinya sendiri. Ia berdiri, menggandeng tangan Nadia, lalu berjalan pelan meninggalkan makam, membawa damai di hatinya. Dendam hanya akan mengikat kita pada luka. Maaf adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan.